Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Zainab Empujaina. Pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang sistem pemasyarakatan, tujuan pidana penjara, dan tujuan pemidanaan menurut KUHP. Tetapi sedikit saya ulas bahwa pertemuan kelima kita sudah membahas tentang landasan aktivitas. Baik, pada pertemuan hari ini, sistem pemasyarakatan menurut Suharjo, di mana cikal bakal pelaksanaan konsep pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Hal ini di dalam istilah pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan, warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas secara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Menurut Suharjo pun menyampaikan bahwa tugas hukum memberikan pengayoman kepada masyarakat, begitupun kepada narapidana. Hukum harus dapat mengayomi dengan memberikan bekal bimbingan untuk kembali ke masyarakat. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, di mana pemasyarakatan bukan semata-mata merupakan tujuan pemidanaan, akan tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan penghidupan antara individu narapidana dengan narapidana lainnya maupun antara individu dengan masyarakat, di mana ia akan kembali menjadi anggotanya. Tujuan pemidanaan dalam konsep hukum pidana nasional ini merupakan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, kemudian memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna, kemudian menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah kepada narapidana yang bertujuan pertama mengandung suatu pandangan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan, sedangkan tujuan kedua yaitu pemidanaan bermaksud untuk meresosialisasikan narapidana dengan menginteraksikan atau mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat kembali. Sedangkan tujuan ketiga dihubungkan dengan reaksi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat yang telah terganggu oleh suatu tindak pidana. Sedangkan tujuan keempat, membebaskan rasa bersalah narapidana lebih kepada tujuan spiritual. Perlu mendapatkan perhatian meskipun pidana nestapa baginya, akan tetapi pelaksanaan pemidanaan tidak untuk menderitakan, terlebih lagi merendahkan martabatnya. Perbandingan dengan tujuan pemidanaan di Jepang ada 5, yaitu pembalasan atau dalam istilah retribution, kemudian menakut-nakuti secara umum, kemudian menakut-nakuti secara khusus, dan membuat tidak mampu, dan yang terakhir memperbaiki. Kemudian penggolongan tujuan pemidanaan di negeri Belanda. Yang pertama, tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan hukum. Dalam golongan itu, tujuan dapat dibedakan antara pengaruh yang ditujukan kepada para pelanggar hukum dan perilaku orang-orang lainnya. Kemudian, tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai
yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana yang lazim disebut penyelesaian konflik, dan perbandingan dan tujuan pemidanaan di Jepang sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penerapan hukuman yang ada di lembaga pemasyarakatan khususnya di Indonesia, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku dan perlakuan yang tidak baik terhadap warga binaan. Pada pertemuan ini, materi sudah saya sampaikan, dan perlu sedikit saya sampaikan juga bahwa pertemuan kita ketujuh nanti kita akan membahas tentang penggolongan tujuan pemidanaan, yaitu tentang pokok materi lembaga pemasyarakatan dan sistem pembinaan narapidana. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.